Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau sekali-kali meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, atau dalam keadaan kecuali keadaan berserah diri dan muslim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Agung Harokatul Jannah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyanyi legendaris Indonesia yang masyhur tahun 70-an, tahun 80-an, yaitu Kus Plus, dalam syair atau dalam bait lagunya, setiap kita yang pada usia itu hafal. Bait itu adalah, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Menggambarkan betapa suburnya, betapa kayanya, betapa indahnya negara kita Indonesia. Syekh Mahmud Saltuk, Syekhul Azhar dari Mesir, dari Kairo, dari Jamiatul Azhar, ketika berkunjung ke Indonesia terpesona melihat keindahan dan kesuburan tanah kita, tanah Indonesia. Kemudian membuat buku, dan di antara komentarnya adalah, inna Indonesia qit'atun minal jannah, sesungguhnya Indonesia adalah bagian daripada surga Firdaus, menunjukkan betapa indah dan suburnya negara yang kita cintai ini. Kemudian seorang profesor dari Brazil, yaitu Profesor Santos, dalam bukunya The Lost Continent Finally Found, mengatakan bahwa benua Atlantik yang subur, yang kaya raya, yang tinggi peradabannya, yang hilang, telah diketemukan, dan itu berada di wilayah Nusantara di Indonesia. Benua Atlantik yang hilang itu adalah Nusantara, adalah Indonesia. Dan banyak lagi komentar-komentar dari dalam dan dari luar negeri, dari seluruh jagat raya ini, betapa Indonesia, negara kita yang tercinta, subur dan kaya raya. Dan itu harus kita syukuri. Indonesia adalah pulau surga yang menetes ke planet bumi, dan letaknya persis di bawah garis khatulistiwa. Siapapun orang yang memandangnya akan terpesona dan takjub tiada terkira. Tanahnya subur, hutannya terhampar indah dan kaya,
akan ragam tanaman dan satwa yang langka. Lautnya kaya akan berbagai spesies ikan yang lebih daripada cukup untuk menjadi mata pencaharian seluruh masyarakat Indonesia. Pantainya sungguh indah menawan. Gunung-gunungnya menjulang tinggi indah dipandang mata, mengalirkan banyak air yang jernih dari berbagai celah sumber mata air yang berlimpah. Sensasi guyuran air terjun yang diliputi sejuknya udara yang kaya akan oksigen menambah pesona Indonesia yang sangat menawan ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di balik keindahan dan gambaran yang disebutkan tadi, hadirin, betapa kaya raya perut bumi Indonesia. Lihatlah apa yang ada dalam kandungan bumi Indonesia. Kandungan emasnya, bagaimana kandungan minyaknya, kandungan gas, batu bara dan lain-lain, tak terhingga, banyak dan bermacam ragam. Hadirin, itu adalah Indonesia, itu adalah Nusantara. Mereka mengatakan bahwa Indonesia tatakawan min juzrin muta'addidatin katsirah la yaqillu adaduha an sab'i asyrata alaf atau alfan jazirah. Indonesia is the biggest archipelago in the world and the largest Muslim country in the world, consisting of 5 main islands, namely Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, and the other islands, more than 17,000 islands inhabited and some more still inhabited. Itu kata mereka, menggambarkan bahwa betapa kaya rayanya, indahnya bangsa ini. Maka tidak heran hadirin sekalian, kalau kita membuka sejarah bagaimana negeri Belanda datang ke sini 10, 20, ratusan tahun menjajah bangsa ini dan mengambil kekayaan negara tercinta Indonesia. Maka tak heran hadirin sekalian bagaimana VOC mengeruk rempah-rempah kekayaan bangsa ini, diambil ke sana, ke negerinya, dan dijual. Kita tahu bagaimana negara sekutu Jepang, Inggris dan lain-lain datang ke Indonesia untuk menjajah dan untuk mengambil kekayaan-kekayaan, ingin menguasai bangsa ini. Hadirin sekalian, kita harus tahu itu. Itu masa lalu dan biarkanlah berlalu. Tapi janganlah itu dilupakan untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita. Soekarno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali lupa sejarah. Kalau generasi kita ini lupa akan sejarah kebesaran bangsa ini, indahnya bangsa ini, kita akan menjadi orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk mempertahankan bangsa ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu bagaimana bapak, kakek, nenek, para leluhur kita, founding fathers, para ulama, para kiai, para santri mempertahankan, memperjuangkan bangsa ini dari penjajah. Mereka korbankan harta, jiwa, raga dan segalanya, bertumpah darah, dan akhirnya alhamdulillah secara konstitusional 1945 kita merdeka. Merdeka karena diperjuangkan oleh orang tua kita, para leluhur kita. Mereka sudah menjadi pahlawan. Pahlawan yang tertulis dan pahlawan sebagian banyak tanpa tanda jasa. Ikhlas untuk negara ini memperjuangkan bangsa ini, memperjuangkan bagaimana nanti generasi berikutnya, anak cucunya bisa hidup di negeri tercinta. 1945 kita sudah merdeka dengan pilar-pilar yang kita
sama-sama ketahui ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Itu yang harus kita pertahankan, itu yang harus kita jaga. Bagaimana setelah merdeka 1945 kita mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, pernah mengatakan, berpesan kepada kita akan pentingnya pengisian dan persatuan, pengisian kemerdekaan kemudian persatuan bangsa ini. Beliau mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa maknanya ini? Perjuangan kita dalam mempertahankan kemerdekaan, perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan lebih sulit daripada mereka, orang tua kita yang sesungguhnya sudah lebih luar biasa mengorbankan harta benda dan jiwa raga, tumpah darah. Mungkin kita tidak mampu melakukan itu, hanya disebutkan perjuangan sekarang lebih sulit daripada itu. Hadirin, apa yang lebih sulit daripada itu? Kalau kita mau mencermati betul adanya, bagaimana kita lihat kalau kita tidak bersatu, kita akan digunakan, disalahgunakan oleh orang lain. Hadirin sekalian, kalau kita bodoh, maka kebodohan kita juga akan dimanfaatkan orang lain. Bagaimana kita akan mengelola bangsa ini? Hadirin, kalau kita miskin, maka kemiskinan itu yang akan menjerat kita. Artinya musuh bersama kita adalah perpecahan. Bagaimana kita bisa bersatu? Artinya musuh bersama kita adalah kemiskinan. Bagaimana sumber daya kekayaan alam yang kita miliki yang disebutkan tadi kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak sebaliknya diambil alih oleh orang lain. Orang-orang lain yang ada dalam negeri sendiri atau oleh orang lain yang memang sejak dulu sudah memprogramkan untuk mengambil kekayaan bangsa ini. Musuh kita bersama adalah kebodohan. Kalau generasi berikutnya tidak menguasai IT, generasi berikutnya tidak menguasai ekonomi, tidak menguasai segala sektor yang ada di bangsa ini, maka kekosongan-kekosongan itu akan diambil alih oleh musuh-musuh kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari pertama dalam khutbah singkat ini, dari perpecahan mari kita bersatu. Umat ini sudah diajarkan oleh para ulama, para kiai kita, bagaimana ada ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Kok berpecah belah? Ada ukhuwah Islamiyah, kita bersaudara, kita bersatu karena sama-sama seakidah muslim, seiman. Siapapun di antara kita yang muslim, kalau sakit kita kunjungi, kalau kurang kita tambah, kalau kena musibah kita bantu, dan seterusnya. Kalau bodoh kita ajari. Itu ukhuwah Islamiyah. Tapi ulama, para guru kita mengajarkan juga tidak hanya saja ukhuwah Islamiyah dalam membangun bangsa ini, ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa, sebangsa dan setanah air. Siapapun yang hidup di negeri ini, yang punya legalitas sebagai bangsa warga Indonesia, itu adalah saudara kita. Apapun dia, suku apapun, berbahasa apapun, dan kemudian agamanya apapun, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama sebangsa setanah air. Kita harus hargai tetangga kita yang tidak seagama, apapun agamanya. Ketika perlu bantuan datang, kita bantu, dan itu tidak menghilangkan pahala. Pahala tetap pahala, kebaikan tetap dibalas kebaikan, tercatat sebagai amal jariah kita.
Bagaimana Rasulullah SAW banyak mencontohkan, bagaimana para sahabat sudah mencontohkan, bagaimana para wali, para ulama, banyak sekali kita baca kebaikan-kebaikan yang menunjukkan bahwa ada ukhuwah watoniyah di sana. Bahkan yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Siapapun dia, warna kulitnya apa, dan bangsa manapun, sejauh dia adalah manusia, maka terikat dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, atau ukhuwah basyariyah, sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit kami gambarkan bagaimana Rasulullah SAW membangun kebersamaan ketika membangun bangsa atau negara Madinah. Setelah hijrah dari Makkah kemudian pergi ke Madinah, ada muhajirin, mereka yang berhijrah, dan kemudian yang membantu orang-orang yang hijrah di Madinah yang disebut dengan Ansor, mereka yang membantu mereka yang datang dari Makkah. Ada rumahnya dua, dikasihkan satu, kalau hanya satu berbagi. Makanan juga demikian, harta kekayaan demikian. Betapa kaum Ansor itu punya rasa empati yang luar biasa. Kemudian di sana ada non muslim, ada Yahudi, ada Nasara, bahkan kaum muslimin juga ada qabail, ada qabilah-qabilah, dan juga bahkan ada musyrikin. Untuk membangun negara, Rasulullah kemudian mengumpulkan mereka, menyatukan apapun siapapun yang berbeda. Ayo kita bersama-sama membangun Madinah ini menjadi civil society, ya, membangun bangsa di sana. Dan alhamdulillah telah dicontohkan bagaimana kemudian yang disebut dengan Piagam Madinah, apa yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, Sahifatul Madinah, Madinah Charter, dan lain-lain namanya, itu menyatukan bagaimana berbagai bangsa, berbagai kabilah, berbagai agama satu untuk kebersamaan, persatuan, membangun umat, membangun negara. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Intinya marilah kita bersama-sama untuk menghadapi musuh bersama kita. Apa musuh bersama kita? Musuh bersama kita adalah kebodohan. Generasi kita, anak cucu kita, sekolahkan yang baik, pesantrenkan yang baik sampai tuntas, sampai menjadi mengerti betul-betul apa yang berkembang di zaman modern ini, supaya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Utamanya bangun kemuliaan akhlaknya. Kemudian yang menjadi musuh kita adalah perekonomian yang rendah atau kemiskinan dari bangsa kita. Mari bersama-sama kita memberdayakan sumber daya alam yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga musuh kita adalah perpecahan, ya. Hendaknya para kiai, para ulama, para ustadz, dan para pemimpin, ya, bagaimana memberikan contoh untuk persatuan umat dan persatuan bangsa ini. Mudah-mudahan negara kita adalah negara yang penuh dengan barokah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sedang terjadi dengan pandemi 19, ya, pandemi 19 ini juga segera Allah cabut dan kita dalam keadaan sehat walafiat, beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah.
faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia mubarakatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.